kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Haleluya. Sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Haleluya. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin. Kita terima berkat dan Tuhan sempat membuatku terpesona. Haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang telah Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain ku puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Dalam Ulangan 32 ayat 10, demikian firman Tuhan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Kita dijadikan biji mata Tuhan, maka kita terima kasih setia Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan.
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang sempurna Engkau Bapa. Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, amin, haleluya, jadi biji mata-Mu. Amin, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pemeliharaan-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berdoa, bisa menyembah, bisa senantiasa memuji akan Engkau. Karena kasih-Mu yang sempurna, berkat-Mu yang telah ku terima, sangat membuatku terpesona Tuhan. Aku tidak bisa membalas apa-apa Tuhan selain puji sembah Engkau. Sucikan pikiran kami, mulut kami, tubuh, jiwa, roh kami sebentar. Kami membaca firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati ini Bapa. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, kekilafanku, kesalahanku. Ampun. Kau bentuk hidup kami supaya ku lakukan pertobatan tiap hari. Aku dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih berfirman Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 8 Juli tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, dipelihara, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sesuai dengan pujian tadi nih Saudara, kalau kita lihat kasih setia Tuhan yang kita rasakan, kita alami, kenikmatan pemeliharaan Tuhan. Di antara banyak mereka yang masih kena COVID, banyak mereka yang jatuh sakit di rumah sakit. Tapi kita semua di dalam keadaan sehat. Itu sadar Saudara, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua kasih karunia Tuhan. Ada berkat Tuhan yang kita terima, sempat membuat kita terpesona. Bahkan firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 2:9, Saudara, saya mau baca. Karena apa yang kita tidak pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah, itu ada tertulis Saudara. 1 Korintus 2:9, demikian firman Tuhan. Tetapi seperti tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Amin. Jadi Tuhan sediakan semuanya untuk kebutuhan kepentingan kita. Contoh, tiap hari kita bangun pagi, ada matahari terbit, ya, ada matahari terbenam. Sehingga kalau kita pergi ke puncak atau ke gunung, kita ingin menyaksikan matahari sunrise, matahari terbenam, pagi hari terbit sunrise, malam hari, sore hari menjelang terbit. Itu kemuliaan Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya, semua kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita dijadikan biji mata Tuhan. Kita hidup di dalam dunia ini, dalam Ulangan 32:10. Kita didapati ada di suatu negeri, kita di negeri tercinta Indonesia. Atau Bapak Ibu yang ada di negara mana saat ini. Tapi ada janji Tuhan di padang gurun. Artinya di saat kita punya masalah, di suatu kehidupan, pada suatu saat kita di padang gurun mungkin menghadapi masalah, menghadapi pergumulan hidup. Di tengah-tengah apa dikatakan ketandusan, mungkin tidak ada jalan keluar, tandus kering, seperti tidak punya harapan, ada ancaman auman padang belantara, ada suatu ancaman hidup kita, banyak tantangan. Tetapi ingat Saudara, ada janji Tuhan, kita dijaga, dikelilingi, diawasi seperti biji mata Tuhan. Artinya kita hidup di dalam firman Tuhan.
Biarpun kita di tengah-tengah punya masalah, di tengah-tengah ada problem hidup, tapi kita sadar kembali kepada firman Tuhan bahwa kita pasti diawasi oleh Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Karena Tuhan berfirman, saudara. Makanya pentingnya kita baca firman Tuhan. Kita ikuti janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Maka firman Tuhan kemarin saya katakannya, di dalam mulut Tuhan tidak pernah tipu daya. Berarti omongannya selalu benar. Maka kita yang harus percaya kepada firman. Hiduplah di dalam firman. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Langkah kaki orang-orang dikasihnya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Aja ada 3 poin. Yang poin pertama di sini, langkah kaki orang yang dikasih Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Oleh itu mari membangun hidup kita supaya kita dicinta sama Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dicinta Tuhan? Tuhan itu cinta semuanya, betul. Tapi di sini special case, artinya kita membangun hubungan cinta sama Tuhan. Kita peduli dong sama Tuhan, karena Tuhan itu sudah peduli sama kita. Tuhan kan tadi katakan kita diawasi, dijaga, biarpun kita di padang gurun, ada auman di pergumulan hidup, banyak tantangan seperti seolah tidak ada harapan, tapi kita diawasi, dikelilingi, kita dijaga seperti biji mata Tuhan. Itu artinya kita didapatkan kasih kaum Tuhan. Oleh itu kita respon sama Tuhan. Kita mau apa? Kita membangun diri kita untuk kita dicinta sama Tuhan. Tapi yang kedua, orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Itu orang fasik. Maka kita tidak menjadi orang fasik. Menjadi orang fasik, mati nanti saudara. Tapi kita menjadi orang milik Tuhan. Dan ketiga dikatakan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Jadi kita tidak boleh sombong. Biarkan kita punya kekayaan banyak, tapi tetap meninggal, saudara, mati, saudara. Kita lahir tidak bawa apa, tinggal pun tidak bisa bawa apa. Banyak orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Itu bukti nyata bahwa kita tidak punya kekuatan apapun selain sumber kekuatan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Oleh itu mari, sesuai dengan pujian ini, mari di pagi yang ini kita utamakan Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Yesus Kristus. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Tawarikh pasal 17, puji Tuhan. Rutin saudara ya. Jadi Bapak Ibu kalau ikutin rutin firman Allah ini, banyak cerita-cerita yang kita betul alami di dalam firman Tuhan, sehingga memberikan kekuatan bagi kita, menopang hidup rohani kita, supaya kita tidak luntur masuk di dalam kegelapan dunia yang hancur penuh dengan dosa ini. Tapi kita larut di dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya mau baca 1 Tawarikh pasal yang ke-17. Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat 16 sampai 27, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah, sebab engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, dan kau telah melakukan segala perkara yang besar ini, dengan memberitahukannya segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkan untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu ini, Daud, akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Ayat 27 yang terakhir. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini,
supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin, puji Tuhan, haleluya. Dahsyat firman Tuhan yang sudah kita baca 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan dengan penuh kesetiaan ketekunan kita. Apapun pergumulan hidup tidak bisa menggoncangkan kasih kita kepada Yesus. Tetap kita mau cinta Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita mau taat kepada Tuhan. Maka kita akan dikokon berkat selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Coba sini. Ini janji Tuhan di ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Supaya tetap ada di depan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama. Amin. Ini konsepnya Tuhan. Paradigmanya Tuhan ini. Pemikiran rencana ilahi dalam kehidupan kita. Kalau sekali Tuhan berkati, berkat selamanya. Kalau itu berkat apa? Berkat kesehatan. Nanti suatu hari kelak, berkat yang terbesar di atas segala-galanya. Itu masuk di dalam kerajaan surga selama-lamanya. Mari kita mau hidup di dalam janji Tuhan. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan selalu. Saya selalu bicara 3. Saya senang angka 3 dan angka 7, angka 9, angka 5, angka 1, angka 3, angka 5, 7, termasuk 2, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, dan 10. Ya, kecuali angka 4, 6. Angka 4 itu si. Orang Tionghoa bilang kata si itu mati. Dan ternyata angka 4 di Efesus 6 ayat 12. Musuh kita ada 4. Peperang kita ada 4. Pemerintah penguasa. Ada penguasa-penguasa. Ada penghulu-penghulu nomor 3. Keempat, roh-roh jadi udara itu 4 itu saudara. Ya. Yudas Iskariot jatuh dalam dosa. Semua orang jatuh dalam dosa. Kan ikuti firman Tuhan. Yaitu ada 4 musuh. Tapi mari ikuti itu firman Tuhan. Itu angka 1. Kita utamakan Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan, maka harus nomor 2 apa? Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan ada 2. Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau ikuti firman Tuhan perjanjian lama, maka angka 3 terjadi. Angka kebangkitan. Yesus bangkit pada hari ketiga. Dan angka Yesus bangkit hari ketiga, angka 5. Bukan angka 4, saya lompat angka 5. Angka 5 itu angka kasih karunia Tuhan. Yaitu kita diselamatkan karena 5 peristiwa ilahi. Apa 5, saudara? Yesus lahir untuk kita. Yesus mati untuk kita. Ketiga, Yesus bangkit untuk kita. Keempat, Yesus naik ke surga untuk kita menyediakan tempat. Kelima, kedatangan Yesus kembali. Dan 5, luka Tuhan Yesus juga 5 bagian tubuh Yesus. Kepala, waktu Yesus dikasih mahkota duri, luka keluar darah, saudara. Tangannya dipaku, kedua tangannya luka, saudara. Ketiga, punggungnya. Keempat, perutnya, saudara. Lambungnya. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34. Yohanes 19 ayat 34 maksudnya. Seorang Romawi Yahudi, dia tusuk tombaknya, keluar darah dari lambung Yesus. Dan kelima, kaki Tuhan Yesus luka. Ada 5 bagian Yesus, itu angka 5. Dan angka 7, angka yang sempurna. Tuhan itu sempurna, angka 7. 8, angka keselamatan. 8, keluarga Nuh. 8, keluarga Nuh. Nuh, suami istri, anaknya 3, mantu. 8 total diselamatkan. 9, angka Roh Kudus. Dan 10 bicara firman al-hukum Taurat ada 10. Dan kita ikuti angka-angkanya Tuhan. Ikuti firman Tuhan sehingga kita selamat. Mari kita bahas di sini angka ada 3, yaitu bicara apa? Kita membangun persekutuan dengan Tuhan di ayat 16 dan ayat 25. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian maduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, duduk di kaki Tuhan. Di ayat 25 dikatakan telah memberikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari penting, saudara. Kita tiap hari, tiap saat mari membangun, ada atur waktu. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Penuh dengan doa seperti perintah Tuhan dalam Lukas 18 ayat 1. Tuhan menegaskan supaya kita tidak jemu-jemu. Harus berdoa. Jadi doa penyembahan. Yang kedua, kita ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita lihat sini, doa Raja Daud itu ucap syukur kepada Tuhan. Sampai dikata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga kau membawa aku sampai demikian. Diberkati sama Tuhan. Jadi saya sendiri bersama Bapak, siapa aku ini Tuhan? Kenapa engkau cinta sama aku? Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi mari yang pertama, kita mari hidup membangun persekutuan Tuhan. Membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Yaitu penuh dengan doa. Dan kedua, saudara, doa kepada Tuhan untuk apa? Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasih ya Tuhan. Seperti ayat 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Puji Tuhan. Memuji Tuhan. Kita bersyukur sebab kita hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kita doa dan kedua ucapan syukur. Dan ketiga, saudara, hidup
di dalam rencana Tuhan. Lakukan semua seperti apa yang Tuhan mau. Seperti 2 Raja Daud di ayat 23 yang B. Lakukan seperti yang kau janjikan. Artinya, Tuhan, lakukan seperti apa yang kau mau. Kita bertindak apapun menurut kehendak Tuhan. Jangan bertindak menurut kehendak kita. Kalau bertindak menurut kehendak Tuhan, maka Tuhan akan berkati janji Tuhan. Yaitu hidup di dalam janji Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, maka ada janji Tuhan. Janji Tuhan berkat buat kita melimpah selama-lamanya. Mari oleh karena itu, mari kita mau hidup di dalam doa penuh penyembahan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel, tapi bersyukur kepada Tuhan. Muliakan Tuhan selalu dan hidup di dalam janji Tuhan. Maka janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita selama-lamanya. Dan menurut kehendak Tuhan, kita minta sama Tuhan setiap langkah hidup kita berdoa. Lakukan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Amin. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan. Amin. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru. Amin. Haleluya. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Amin. Haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima. Kita sangat diberkati. Amin. Sempat membuatku terpesona. Amin. Haleluya. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Amin. Haleluya. Jadi biji mata-Mu. Amin. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari selalu berjaga dan berdoa. Ada 3 hal penting. Mari kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kedua, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketiga, kita minta biar kehendak-Mu Tuhan. Lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan janji kepada kita. Hidup kita diberkati selama-lamanya itu. Masuk dalam kerajaan surga. Kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.